Jadi kami datang ke pengadilan ini untuk mengecek berita yang ramai mengenai Tamara digugat. Sampai dengan saat ini kami pemberitahuan atau relas pemberitahuannya belum sampai di kami. Jadi kami akan hadir nanti di tanggal 8 setelah kami cek sidang selanjutnya tanggal 8. Karena klien kami Tamara Blazensky adalah warga negara yang baik. Kami akan tanyakan kepada majelis hakim bahwa kami belum sampai undangan, tapi kami akan datang. Yang kronologi gugatannya sendiri sebenarnya gimana Bang yang jelasnya? Oke, penggugat ini adalah Richard Blazensky, aka Rick Blazensky. Menurut jejak digitalnya, Rick Blazensky ini adalah pengusaha kaya raya dari California, Amerika, yang menggugat adik bungsunya Tamara Blazensky. Rick Blazensky ini adalah abang paling tua yang masih hidup saat ini. Jadi yang digugat itu adalah surat pernyataan tahun 2001. Surat pernyataan itu bukan surat perjanjian. Surat pernyataan itu bukan surat kesepakatan. Jadi surat pernyataan itu bisa dibatalkan sepihak kalau mau dibatalkan. Surat pernyataan itu harus disidangkan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1988. Surat pernyataan itu harus disidangkan dan harus ada peringatan selanjutnya. Dan yang berikutnya, surat pernyataan itu tidak boleh dalam ancaman atau tekanan. Nah, kenapa saya bilang tekanan itu bukan secara fisik ditekan, tapi secara psikologis tekanannya. Tekanannya itu apa? Orang tua bapaknya meninggal, bapaknya Tamara meninggal bulan November tahun 2001. Surat pernyataan itu di bulan Desember, belum 40 hari bapak meninggal, abang paling tua ini datang untuk meminta adiknya bertanggung jawab membayar rumah sakit. Nah, ini bertanggung jawabnya, pertanyaannya kenapa kepada adik bungsunya? Kan masih ada saudara-saudara, mereka bersaudara berlima. Berarti masih ada 3 lainnya. Kenapa hanya kepada adik ini yang harus diuji kan gitu. Jadi ini bukan pinjaman untuk makan, bukan pinjaman untuk hidup atau pinjaman buat usaha, tidak. Ini membayar rumah sakit bapaknya, menurut gugatannya begitu. Jadi ini masih diuji. Nah, berikut juga mengenai kami meminta di dalam mediasi berikut, karena dalam hukum acara peradilan ada mediasi. Kami meminta untuk pihak penggugat prinsipalnya juga hadir di dalam mediasi. Mari kita duduk bicara. Ingat loh, energi kami sangat low sekali. Energi kami Tamara ini sangat low. Yang pertama, apabila mediasi gagal, maka kami mencadangkan untuk melakukan gugatan. Apa? 19 tahun Tamara tidak pernah diundang. Bagaimana bisa timbul akta-akta? Syarat sahnya RUPS, akta itu diterbitkan adanya rapat umum pemegang saham biasa atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Syarat sahnya RUPS itu harus ada undangan yang patut, yang kedua quorum, yang ketiga keputusan rapat, yang keempat risalah rapat. Kalau tidak diundang secara patut, bagaimana bisa quorum? Kan gitu. Ini kami bisa batalkan. Kalau ini dibatalkan, kami bisa gugat, kami bisa laporkan bahwa ini diduga palsu, keadaan palsu. Karena tidak pernah Tamara diundang secara patut. Benar, pernah diundang 3 kali di koran, melalui koran. Sementara tahu alamat, kenapa diundang melalui koran? Kalau dianggap 3 kali ini sah, kalau 19 kali tidak pernah, ada 19 kali RUPS, baru 3 kali, yang 16 kali kemana? Jadi sekali lagi bahwa ini tidak begitu aturan-aturannya. Perusahaan itu dijalankan harus ada kaidah-kaidah yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Yang kedua, imperatif atau keharusan pemegang saham diundang. Disampaikan bahwa Tamara tidak peduli kepada hotel. Tamara hanya mau minta dividen. Bagaimana mau peduli, diundang aja enggak? Di logika berpikirnya di mana? Gitu. Bagaimana mau peduli, diundang aja enggak? Nggak mungkin datang ujuk-ujuk. Ada aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham dengan perseroan, dengan pengurus, dengan direktur dan komisaris. Mengenai dividen, pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengatakan bahwa kegiatan usaha yang terus-menerus
yang didaftarkan di Republik Indonesia untuk kepentingan keuntungan dan laba. Ya, perusahaan didirikan memang untuk keuntungan dan laba, tapi andai kata rugi, ya dibicarakan ruginya ada di mana melalui rules. Kalau untungnya seperti apa? Rugi, oh pinjam uang kepada bank, oh jual aset, oh pinjam uang kepada pemegang saham. Kan ada aturan. Wadahnya namanya RUPS. Jadi nggak bisa dibilang bahwa Tamara tidak peduli begitu saja. Kami justru menunggu 19 tahun setelah kami melaporkan di kepolisian karena deadlock pembicaraan dengan para pihak, baru disepakati untuk ya sudah kita jual hotel ini sama-sama. Makanya saya menghimbau kita duduk sama-sama, sudahi semuanya karena kami akan melawan secara hukum. Buat apa? Kita bicarakan semua. Sekali lagi, bukan karena kami khawatir, tidak. Akta sudah pasti, silakan tanya kepada ahli-ahli. Teman-teman silakan tanya kepada ahli kenotariatan bahwa apabila tidak diundang maka akta itu sah atau tidak. Itu satu. Maka sudah masuk keadaan palsunya, maka diduga palsu. Kan ke arah sana nanti. Makanya mari kita duduk bicara, sudahi semua ini. Karena ini adik bungsu. Tahun 2001 adik bungsu berumur 20-an diminta tanggung jawab pembayaran hotel bapaknya sendiri bagi dua dengan abang paling tua. Abang-abang yang lain bagaimana? Sejauh gugatan ini dilayangkan sudah ketemu atau komunikasi mediasi secara langsung? Belum, nanti ada sesuai dengan aturan-aturan hukum, nanti pertemuan itu akan dibicarakan di mediasi. Hukum acaranya ini digugat di Jakarta ya? Digugat di Jakarta. Tamaranya sendiri akan hadir di sini? Di mediasi, klien kami sudah konfirmasi apabila tidak halangan akan hadir. Tapi tanggal 8 ini kami juga akan hadir untuk sidang pertama. Hukum ini kan total gugatan tuh 34 M ya? Mungkin apa aja 34 M itu apa aja? Saya belum melihat gugatannya, tapi apabila tidak salah yang tadi kami cek adalah 100 ribuan dolar itu dibagi dua. Kan ceritanya seperti itu di dalam surat pernyataan. Ininya seperti itu. 100 ribuan dibagi dua, dikenakan bunga-bunga dengan segala macam, akhirnya menjadi sekian puluh miliar. Kalau kita bicara 100 ribuan dengan kurs sekarang, ya mungkin cuma ratusan juta ya, 100 ribu, ratusan ribu. Sejauh ini komunikasi atau hubungan mereka sebagai kakak adik itu gimana? Ya, kalau kita sebut metafora, majas alusio dalam filsafat, ini majas alusio itu memperindah kata-kata, kiasan. Itu seperti bawang merah dan bawang putih. Kita sebutkan, kita semua mengerti, itulah majas alusio. Tamara sangat tenang ya. Tamara ini mak-mak yang jualan nasi, yang mencari penjualan 1 juta sehari aja butuh effort. Kalau kita bicara 1 juta, 2 juta berarti keuntungan 200 ribu, 20% saja. Keuntungan normal bisnis 200 ribu atau 400 ribu sehari, butuh perjuangan yang tidak mudah, butuh belanja ke pasar. Beliau sangat sekali, beliau serahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan, untuk yakin bahwa keadilan itu akan ada untuk dia. Sekali lagi, yang kita minta adalah sesuai dengan kesepakatan di kepolisian, hadiri oleh pihak penyidik untuk dia sudah jual hotel sama-sama, tiba-tiba ada gugatan mengenai itu. Sejauh ini tanggapan dari Tamara sendiri gimana sih Bang ketika akhirnya tiba-tiba mendapat somasi dari advokat sendiri? Tamara hanya tersenyum saja. Dia bilang bahwa Bang Johan mengerti kan kenapa saya tidak mau tanda tangan surat utang seperti itu. Waktu itu datang surat utang tahun 2019 ke depan rumah Tamara, dibawalah direktur utama hotel Bukit Indah untuk tanda tangan dengan jaminan hotel. Pinjamannya kalau saya tidak salah 1 miliar rupiah. Tamara tidak mau tanda tangan karena seperti ini akan terus diputar-putar keadaan itu. Yang berdasarkan itulah kami membuat laporan karena kami deadlock dalam negosiasi sebelum. Bang, tapi dalam Tamara hanya tersenyum dan dia hanya tersenyum.
kecil aja, ya beginilah itu. Ya kita harus hadapi Pak, mau bagaimana. Bang, ini Kemarin tapi sedikit mengaku sebagai adik kan, sedangkan Tamara kan adik bungsu. Tidak, Gimana nih, Pak? ini yang menggugat adalah abang paling tua yang masih hidup, dan Tamara adalah adik bungsu mereka. Lalu inisial A tersebut siapanya Tamara, Bang? Oh bukan, itu adik dari lain gitu, bukan. Jadi di dalam porsi hukum ini adalah adik bungsu dengan abang paling tua. Bang, ini sedikit menjelaskan aja dari artikel yang saya baca tuh bahwa gugatan ini masuk karena total pembiayaan dari satu almarhum ayah. Berarti itu gimana maksudnya? Iya. Makanya gugatan yang digugat adalah surat pernyataan. Itu bukan surat perjanjian. Perjanjian itu diatur di dalam KUH Perdata 1320, syarat sahnya perjanjian. Kalau persetujuan itu pasal 1313 KUH Perdata. Jadi ini adik bungsu mereka belum siap secara mental kehilangan bapaknya, belum 40 hari didatangi oleh abang paling tua yang kaya raya, yang sudah membayarkan rumah sakit dulu, yang sudah membayarkan duluan biaya rumah sakit untuk ditagihkan kepada si adiknya. Ya, ini kita bagi dua ya. Pertanyaan kita, karena ini untuk orang tua, bapak kandung, kenapa tidak kepada ditagihkan kepada, juga diminta kepada saudara-saudara yang lain? Artinya berarti dibebankan semuanya ke Tamara ya Bang? Ya, setengah di dalam surat pernyataan itu. Yang ini kita masih uji kan gitu. Pasti kami akan find secara. Agenda selanjutnya apa, Bang? Agenda selanjutnya sidang pertama. Ya, kami akan hadir, kami akan minta gugatan karena sampai saat ini kami belum mendapatkan gugatan apa-apa. Dan setelah itu maka akan masuk kepada mediasi. Nah, di dalam mediasi itulah kami akan bilang, ayo mari kita duduk tenang-tenang, kita bicara jalan keluar yang terbaik, jual saja hotel, bagi sesuai porsi, habis itu kita bersaudara saja, kita tidak usah berbisnis bersama-sama. Itu harapan pertama. Tanggal berapa itu? Sidangnya menurut pengadilan tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya Februari. Akankah Tamara datang untuk menghadiri sidang ini? Tanggal 8 yang Tamara bersedia hadir, sekali lagi buat Tamara harus berangkat ke Jakarta, itu butuh tiket yang tidak murah. Tamara akan berupaya hadir nanti di sidang mediasi. Sidang kedua. Ya. Tapi sebenarnya kondisi finance Tamara sendiri di Bali seperti apa? Bisa dijelaskan? Kondisi finance Tamara, ya beliau yang bisa kita lihat secara obviously, secara terang benderang bahwa Tamara jualan nasi, punya warung nasi, belanja ke pasar setiap hari, dia masak untuk mencari 1-2 juta. Jelas dia menjelaskan, Bang Johan, 1-2 juta saya mencari penjualan itu effort. Kalau bicara 1 juta berarti 20% saja keuntungan 200.000. Itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Sekarang dia digugat sekian banyak, dia hanya merasa itulah kekuatannya Tamara. Oke, Baik, terima kasih ya.